Kita nggak usah tegang-tegang banget gitu ya. Saya yakin ini pasti menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan. Jadi saya pernah ada di posisi Anda menjadi mahasiswa gitu ya, dan saya juga mengajar di institusi yang lain gitu ya. Jadi sangat paham. Nah justru kesempatan ini yang kami inginkan itu adalah saya malah justru langsung datang ke sini. Jadi mohon maaf sekali lagi agak terlambat karena harus menghadiri pengukuhan guru besar di Atmajaya. Jadi sebenarnya bisa saya wakilkan, tapi saya bersikeras untuk hadir di sini mewakili grup, gitu ya. Karena saya menganggap teman-teman itu sama pentingnya dengan agenda-agenda yang harus kami lakukan siang hari ini. Nah, adapun maksud kami kedatangan kami ke sini, yang pertama sekali lagi mewakili grup, saya meminta maaf untuk mungkin ketidaknyamanan yang teman-teman rasakan selama perkuliahan komunikasi periklanan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Ya, dalam catatan saya kemarin setelah informasi itu saya terima, saya memanggil semua pihak di internal yang terlibat dan menanyakan mengenai apa yang menjadi keluhan teman-teman semua. Apakah ada keterlambatan yang memang tidak bisa ditolerir, misalnya apakah materi yang disampaikan itu materi yang bukan yang biasanya kami sampaikan gitu ya, dan lain-lain. Jadi itu. Kemudian kami juga mengumpulkan teman-teman yang kemarin kami tugasi untuk melakukan role play. Nah, ini perlu saya sampaikan, di dalam komunikasi periklanan, konsep komunikasi periklanan yang kemarin kami maknai itu ya, karena susah rasanya menggambarkan industri periklanan. Saya di industri iklan ini 22 tahun. Jadi sangat paham kalau untuk craftsmanship atau skill, saya nggak bisa samakan teman-teman isi dengan kampus yang lain. Dengan ilmu komunikasi misalnya yang paling banyak magang di tempat kami, skill teman-teman tentu di atas rata-rata. Nah, sehingga kami merasa perlu memberikan sisi lain. Nanti saya di sini minta Ajeng sama Zaina, sebenarnya bahkan kemarin ketika kasus itu terjadi saya sempat khawatir kalau ternyata teman-teman yang 11 itu juga tidak mendapatkan apa-apa seperti yang dikeluhkan, karena buat saya itu tidak penting apa yang terposting di sosial media, tapi yang lebih penting itu isinya, substance-nya. Karena peristiwanya sudah terjadi, tidak bisa kita perbaiki. Yang kita bisa perbaiki adalah kira-kira kalau ada kebenaran dari sana, maka kami akan tidak lanjuti. Dan yang paling penting lagi teman-teman, karena ini menyangkut kerjasama institusi, kami sadar dan paham betul kalau memang ternyata menurut teman-teman kerjasama ini tidak memberikan manfaat atau benefit secara langsung, kami juga tidak akan menyanggupi kerjasama dengan ISI, karena rasa-rasanya terlalu besar atau terlalu disayangkan kalau ISI harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang mungkin ya seperti grup kami misalnya yang mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasi teman-teman. Jadi sekali lagi komunikasi periklanan itu titik tolaknya kemarin kami lebih ingin menggambarkan atau menceritakan yang terjadi di industri itu sejatinya seperti apa. Role play yang dimaksudkan kemarin itu benar-benar itulah klien. Saya ambil contoh misalnya kalau kita saya ngajar penanganan client handling di Bulak Sumur di komunikasi UGM. Jadi salah satu yang kadang-kadang gap itu adalah apa yang selalu diajarkan di kampus kadang-kadang tidak sama dengan yang ada di industri. Basic saya AE ya, account eksekutif. Jadi kadang-kadang itu banyak klien yang tidak paham dengan apa yang dia mau. Brief itu tidak selamanya ideal misalnya. Ya, tapi bukan berarti ini kemudian teman-teman enggak. Justru yang kita ingin harapkan itu interaksi, komunikasi, dan gimana cara menghandlingnya. Nah, mungkin di titik itu sekali lagi mewakili grup, saya minta maaf apabila misalnya materi-materi client handling dirasa mungkin kurang tersampaikan ke teman-teman dan seterusnya. Perlu saya informasikan juga di sini, kerjasama dengan teman-teman yang diisi yang 11 anak itu kami bagi jadi 2 juga gitu ya. Sebagian ini kami desain untuk punya studio sendiri, pemilik bukan pekerja ya. Ada dari 11 itu ada 6 anak, 2 diantaranya saya hadirkan di sini untuk
bercerita juga gitu ya, mungkin sedikit bercerita apa yang kemudian menjadi ilham kami kemudian kemarin membuat role play itu tadi ya, karena seperti teman-teman ini sebagian kliennya adalah klien global. Nah mungkin saya yakin teman-teman di sini juga ada yang sudah menjadi freelance, ada yang sudah punya studio atau bekerja di studio dan seterusnya. Nah, tapi poin saya adalah bahwa even di klien global sendiri kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang ideal. Saya tidak bermaksud mencari justifikasi dari hal yang mungkin menjadi keberatan teman-teman, karena poinnya bukan itu. Hari ini poinnya adalah tabayun dalam keyakinan kami di grup bahwa setiap ada masalah itu, hal pertama yang kita harus lakukan adalah mencari akar masalahnya, mencari ketidaksinkronannya ada di mana gitu ya. Dan yang lebih penting lagi itu apa yang bisa kami ambil. Kalau masalah kemudian nggak apa-apa di sini jadi dosen, latihan jadi dosen. Nah, kalau kemudian misalnya menurut teman-teman seperti yang terposting kemarin, kami tidak layak dan harus dihukum secara sosial untuk tidak mendapatkan anak magang dan seterusnya, it's fine ya, pasar itu punya mekanismenya. Buat saya itu nggak penting, yang penting itu proses belajarnya. Sama seperti ketika 5 orang teman-teman kalian ini ada yang di tengah jalan tidak yakin dan ingin berhenti untuk tidak melanjutkan studionya. Tadi pagi saya barusan dikabari, mungkin kalian sebagian kenal dari namanya Latifa ya. Ada yang satu angkatan? Itu di bawah apa di atas? Di bawah ya, oke. Nah, Latifa kemarin, nah ini hari ini, minggu ini cukup kita dapat informasi yang cukup menggembirakan karena bisa dipercaya untuk mengerjakan beberapa klien global. Nah jadi teman-teman sekali lagi saya mohon maaf, mungkin kalian kemarin juga sampai ditanyain sama dosen kalian dan seterusnya gitu ya. Ya saya percaya dan saya yakin dosen kalian melakukan itu karena rasa sayangnya ke kalian gitu, bukan karena ingin apalagi mengintimidasi gitu ya. Saya kenal betul Manda karena saya ketua angkatan waktu di ini gitu ya. Justru kita pingin hari ini itu kita terkonfirmasi beberapa hal yang menjadi keluhan teman-teman. Kalau masalah postingan itu from day one sudah saya abaikan, sudah saya lupakan. Tapi yang mengganjal buat saya karena di industri itu kami concern benar dengan talent. Concern banget sama ini, makanya saya kemarin juga bilang ke Pak Daru, jika misalnya ada yang merasa selama 1 semester ini tidak dapat apa-apa dari komunikasi periklanan lewat forum ini, saya tawarkan, saya buatin kelas yang ngajar saya sendiri, free, tapi kalian harus datang ke Pandian ya, karena kalau dari Pandian ke sini ternyata jauh juga gitu ya. Tadi seperti membelah Jogja gitu. Nah jadi itu poin pertama. Poin yang kedua, teman-teman semua, dari proses ini saya juga meminta maaf ke teman-teman yang kemarin itu mungkin ada miss ya. Saya menurut hemat saya gitu, masalah ini berawal dari ekspektasi, ada ekspektasi yang berbeda. Jadi kami itu membagi itu ada 3 penanggung jawab dalam pelaksanaan komunikasi periklanan itu. Yang pertama itu kami sebut praktisi. Praktisi itu yang mengajar di kelas teman-teman. Yang mengajar di kelas teman-teman itu tidak ada anak magang, semuanya praktisi. Mas Didi ini pengalamannya terakhir di BNI. Mbak Vina itu yang di ujung sana itu sudah malang melintang di agensi periklanan. Kemudian ada beberapa yang lainnya ya, ada itu 6 orang itu. Nah kalau dari praktisi kemarin saya lihat ada 2 isunya. Pertama masalah kedisiplinan. Dan itu concern saya ya, karena di kantor kami itu masalah kedisiplinan itu penting gitu. Makanya kemarin ketika yang katakan di dalam informasi yang saya terima itu bahwa ada keterlambatan yang tidak ditolerir, wah saya bukan marah ke teman-teman malah, tapi justru melakukan introspeksi ke dalam, ke internal, apakah benar. Sampai saya minta kemarin yang datang ke sini memastikan kalian nyampe sini jam berapa. Karena saya tahu kalau dari penelusuran saya itu kemarin jam 2 ya kuliahnya mulainya gitu. Tapi seringkali mulainya dari 2.15 dan seterusnya karena beberapa faktor. Tapi
tim praktisi itu kalau sejauh yang ini ngakunya teman-teman ya ke saya itu nyampe di sini itu rata-rata sebelum jam 2. Jadi saya minta nanti mungkin ada yang bisa membantu mengklarifikasi itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada mentor. Nah, mentor ini sebenarnya kami tujukan bukan untuk kelas, tapi mentor itu kami tujukan untuk yang magang di sana. Karena yang namanya mentor itu nggak bisa dilakukan dalam 2 jam. Mentor itu hanya bisa dilakukan ketika kalian bersama kami dalam keseharian. Nanti bisa tanya, mungkin Ajeng sama Ziva, saya minta juga bisa cerita sedikit prosesnya supaya teman-teman punya gambaran ya. Dan sekali lagi seperti saya, tawaran saya tidak berubah. Dan kalau setelah peristiwa ini teman-teman justru dirugikan, tolong kabarin saya, kontak saya. Ya, saya akan memastikan bahwa ini tidak mempengaruhi apapun secara akademis dari kalian. Jadi tolong buang jauh-jauh pikiran bahwa wah ini bakal disidang. Enggak. Saya datang ke sini itu pinginnya ketemu langsung, nggak kepingin diwakilin. Jadi pinginnya langsung ketemu dengan teman-teman semua. Nah, yang ketiga itu adalah role play. Role play itu memang kami ambilkan dari anak magang. Jadi MSIB tahun ini yang daftar di tempat kami itu ada 12.000 orang. Yang kami ambil hanya 30 orang. Nah, anak-anak ini memang kami biarkan untuk menjadi klien ya. Seperti yang saya sering ketemu di industri, klien itu ada yang paham dengan maunya, ada yang tidak paham dengan maunya. Nanti Ajeng makanya saya ajak ke sini karena dia kemarin habis dapat case klien dari US, yang nggak paham briefnya apa dan itu back and forwardnya lama, gitu. Nah jadi kalau untuk yang magang di tempat kami itu ada mentornya. Bahkan kalau untuk isi itu mentornya sebagian itu mentornya saya. Ya kami ada sesi namanya mastermind. Itu mulai jam 8 pagi sampai jam 9 ya. Ada sesi 101. Teman-teman ini saya ini pulang kalau mereka minta meeting kayak tadi malam, Zena konsultasi 101 dengan saya itu sampai setengah 11 ya kami layani. Gitu. Itu namanya mentor. Tapi mentor itu memang tidak diperuntukkan untuk teman-teman di kampus. Saya mohon maaf karena yang namanya mentor itu harus benar-benar inline. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya dari 11 orang ini sejauh mana saya tahu masalah mereka, saya tahu sampai dalam-dalamnya. Karena masalah keluarga diceritakan ke saya, masalah teknis diceritakan ke saya dan seterusnya. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi mewakili teman-teman yang kemarin mungkin saya tunjuk, saya minta untuk melakukan role play yang mungkin dalam penuturannya, penyampaiannya teman-teman merasa tidak nyaman atau keberatan dan seterusnya, saya minta maaf. Jadi kalau kemarin di postingan itu dikatakan bahwa mentoring, seharusnya kalau dalam konsep kami tidak ada mentor memang karena ini kelas gitu. Mentor itu hanya kami tujukan untuk ini. Kalau kemudian karena konsep ini kami dianggap salah, saya terima ya. Harus misalnya teman-teman menuntut harusnya saya ini dikasih mentor juga karena gini. Saya terima. Kalau memang karena itu kemudian kami salah, saya terima dan saya minta maaf ya. Tapi sekali lagi konsep mentor di kami itu tidak bisa diberikan dalam ruang kelas. Mentor itu hanya kalau teman-teman sit in di tempat kami. Jadi itu teman-teman sedikit penjelasan dari saya, Pak Daru. Sekali lagi mewakili manajemen juga ini saya minta maaf ke semua teman-teman di sini. Saya mohon maaf baru silaturahmi sama Buka Prodi, Pak Adit sering dengar namanya. Kalau yang lain populer. Saya dengar dari Mas Riki. Nah itu. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hafid. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan Mas Hafid nanti bisa kita respon bersama-sama dari teman-teman maupun dari IADE. Ini saya cerita sedikit, tadi pagi saya dari BPK, dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Kita juga menggelar evaluasi di sana. Jadi kalau menurut hemat saya sebagai seorang akademisi, teman-teman juga sebagai seorang calon sarjana, jika ada kendala apapun itu bentuknya, karena kita dilatih untuk menyampaikan pendapat. Tadi saya di BPK sama Bu Lili, sama Mbak Alit, malah mereka menyampaikan keluhan, ketidakpasan, kekurang cocokan langsung di forum. Jadi kita tahu, forum itu forum terbatas yang bisa mengakomodir kemauan maupun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Tadi pagi dari jam 8 sampai jam setengah 11 kita di BPK mengevaluasi itu. Dari teman-teman ada keluhan terkait jam kerja, keluhan terkait waran, terkait bagaimana sistem magang yang disampaikan langsung di forum. Itu saya pikir lebih baik karena apa? Ada dialog. Jadi ada dialog, tidak hanya terfokus pada diri sendiri, tapi kita juga menjembatani karena tidak mungkin kerjasama itu, kolaborasi itu tidak mungkin hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Tidak mungkin saya mengajak karena yang bertanggung jawab program ini adalah saya,
rasanya kok tidak mungkin saya mengajak RWE untuk hal-hal yang tidak diperlukan oleh kita. Justru kita mengajak RWE karena kita tahu track record RWE seperti apa dan menyediakan teman-teman, karena posisi dosen itu kan bukan pengajar sebenarnya. Dosen itu posisinya sebagai fasilitator media belajarnya teman-teman. Satu sumber belajar saya kira kurang, makanya kenapa sekarang banyak sumber-sumber belajar yang difasilitasi oleh beraneka ragam program. Nah, nanti mumpung di sini ketemu dengan mas-mas mbak-mbak RWE, ada bapak ibu dosen, Bu Korprodi, ada saya, Bu Lili, mari kita ya hitungnya coba tipis-tipis sambil ngobrol santai. Nanti Ajeng sama siapa? Sama Sena bisa bercerita. Saya nggak hafal sebenarnya. Nah, nanti bisa bercerita gimana kira-kira, karena belajar itu kan tidak langsung final, tapi proses. Jadi mungkin proses yang dijalani Ajeng sama Sena berbeda dengan proses yang dari teman-teman. Jadi kita bisa tahu bagaimana proses yang di kelas. Praktisi itu kan posisinya suplemen. Dosen utamanya tetap dosen tim teaching di kelas. Nah, bagaimana suplemen itu mampu untuk menjadi supporting sistemnya teman-teman dalam mencapai kompetensi, dan bagaimana dengan program magang juga kompetensi teman-teman 11 yang di RW juga tercapai apa tidak, seperti apa. Jadi nanti bisa cerita, barangkali nanti seperti tawaran Mas Hafid, teman-teman bisa main ke RWE, bisa short course ya, apalah itu istilahnya, bisa ke sana ya. Kita sambil tambal sulam, kita punya kekurangan, kami di Prodi juga minta maaf bila malah ada pelayanan atau mungkin ada sesuatu konsep pembelajaran yang kurang sesuai, kami juga mohon maaf. Pun dengan RWE, karena semua tanggung jawab saya, karena yang merancang program ini saya, apa yang teman-teman sudah kerjakan, sudah lakukan yang via sosmed itu memang itu hal yang kurang pas, saya kira kami dari Prodi juga memaafkan, tapi masih mengingat itu sebagai bentuk evaluasi kami, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara mengenai memori, kan memori memaafkan tapi belum tentu melupakan. Kalau lupa nanti takutnya kejadian lagi, biar ingat, biar tidak kejadian lagi. Nah, kita di sini sama-sama belajar, saya belajar, teman-teman belajar, mari kita obrolkan bersama. Nanti teman-teman juga punya hak dan waktu untuk berbicara. Itulah dengan Ajeng dan Sena barangkali mau cerita. Itu mungkin dari itu mungkin ada dari. Saya minta izin teman-teman sedikit cerita ya, supaya konteksnya itu dapat gitu ya. Kemarin karena saya konsultasi ke mereka ketika pertama kali saya dapat pesan itu, kemudian saya tanya ke mereka. Jadi teman-teman, justru pertama kali informasi itu sampai ke saya, itu 11 anak saya kumpulin. Kemudian pertanyaan saya pertama nanti bisa dikonfirmasi ke mereka. Apakah selama kamu magang di sini, kamu merasa tidak mendapatkan yang kamu harapkan? Nah, nanti biar jawab, ini saya nggak usah kasih jawabannya, nanti biar mereka sendiri jawab ya. Nah, sebagian kan mungkin teman-teman juga kenal itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya kira-kira sesuai nggak dengan planningmu? Gitu. Karena kalau dari kami, desain 11 anak itu, kami mau jadikan creative planner, 2 objektif akhir atau creative planner. Ajeng mungkin karena waktu kita terbatas. Silakan. Mungkin mau cerita. Halo guys. Halo. Ini satu angkatan ya? Nggak tahu saya angkatannya. Satu angkatan. 2012. Pak, izin atas bicara untuk kesempatan kali ini. Untuk selama magang, aku sih senang-senang aja karena banyak hal aku buat belajar gitu. Terus kebutuhan sama planningnya tadi sesuai juga sama yang aku mau, karena di awal aku udah ditanya ekspektasi sama magang apa gitu. Terus ya udah kan aku bilang kan, oh mas saya pengen ini oke. Dan di situ terpenuhi semua sih. Terus untuk yang terkait klien tadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, brief yang tidak jelas begitu, nah itu dalam dunia profesional emang seperti itu. Terus aku awalnya juga kaget, juga sama mungkin seperti teman-teman yang lain, kok bisa ya kayak gini gitu. Terus ya mencari-cari terus, emang sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Untuk orang-orang yang pengen seperti ini, tapi kita juga harus sebagai pemilik suatu usaha gitu, emang harus apapun mencari jalan tengahnya. Nanti mau kayak gimana? Oke, Zina mungkin mau nambahin? Selamat siang teman-teman. Itu namanya Aulia. Aulia. Di tempat saya panggilannya Zina. Aulia. Oh Aulia, di tempat saya ngakunya Zina soalnya. Dengan TA saya. Oh. Ada 2 nama. Oh, ada 2 nama. Oh ya. Sebelumnya mungkin kalau cerita tentang
aku bersyukur sih selama sebulan pertama itu dapat kelas inkubasi, dan di situ mungkin aku kurang tahu, cuman dari kakak-kakak yang identitas itu pada ngajarin dari berbagai macam mata kuliah dari materi gitu, dari tentang advertising lah, dari apa berbagai aspek selama sebulan. Dan itu menurut aku adalah salah satu yang mungkin akan sulit didapatkan di tempat-tempat lain. Itu pertama yang dari apa ya, kayak buahnya itu lah yang bermanfaat banget gitu. Terus kalau dalam kelas-kelasnya itu kita juga diterjunin untuk apa ya, untuk mengerjakan proyek-proyek yang langsung gitu, yang berbasis real sama UMKM. Terus ada juga sama rumah sakit kalau di aku ya, dan mungkin di situ ya banyak kesulitan yang ada. Salah satunya juga karena mungkin tergantung sama klien kita juga, dan saat UMKM itu salah satunya. Nah, kadang-kadang ada UMKM tuh yang nggak tahu mereka mau bagaimana, terus kayak ngikut-ngikut aja, dan mungkin juga ada juga yang banyak permintaannya. Jadi ya memang begitu, klien suka beda-beda ya. Dan saat ada revisi biasanya itu sebenarnya jalanin aja sih, soalnya memang ternyata saat revisi itu dilakukan itu nanti pada akhirnya juga bakal ketemu titik temunya, dan itu bukan 2, 3, bisa nyampe 4 kali revisi itu. Dan aku juga baru apa ya, oke lah, ternyata memang seperti ini jalan kerjanya. Dan sama satu hal lain mungkin lebih fast pace dibandingkan perkuliahan. Kalau di kayak gini dituntutannya tuh seminggu, 2 minggu gitu. Tapi kayak ini maksudnya proyek-proyek gitu ya. Dan sedangkan kalau yang proyeknya panjang, salah satunya kita pernah di Barok Ternak Barokah ya awal. Nah itu juga kayak ada bikin poster, nanti jadi dalam waktu 3 hari gitu. Nanti ada kita kamu bikin itu apa yang layoutnya itu loh, Mockup ya. Terus sama yang buat dipresentasiin present PPT. Terus teman kita juga ada yang bikin bumper video dalam waktu 1 hari. Nah itu pokoknya telah yang dirasakan sama kami untuk ini ternyata kita ngejar deadline gitu. Dan kadang-kadang nggak selalu begitu, karena pasti ada momentum dimana kita kayak kosong gitu, nanti ada lagi, ngebut lagi gitu. Emang sih yang dirasain dalam pembelajaran kami di magang. Terus kita masuk ke project studio, ada mastermind lagi. Itu aku juga teman-teman yang studio bareng Mas Hafid itu lebih deep lagi sih mastermindnya dibandingkan yang 1 bulan inkubasi itu. Kita juga belajar riset dan ngerjain proyek-proyek sama klien. Itu sih mungkin, dan itu sih dari apa mungkin. Terima kasih Diana. Desi ada yang mau nambahin? Biar sekalian aja ya, tetap bareng. Monggo Des. Oke, sebelumnya kenalkan saya Desi. Kalau saya perwakilan dari UB, itu yang mungkin dari teman-teman ada yang dapat proyek UB, gitu ya. Jadi kalau tadi menambahkan apa yang disampaikan tadi dengan yang lain ya, gitu. Jadi kalau memang di industri itu kita akan ketemu macam-macam klien lah gitu. Di awal mungkin juga sempat pasti akan ada yang kayak briefnya tidak ideal atau permintaannya tidak bisa kita prediksi gitu. Nah kalau dari Dena tadi cerita bahwa kalau deadline-nya mungkin sehari, 3 hari ya. Nah kalau kami di ranah kementerian kadang kalau klien minta rilis itu maksimal 4 jam harus sudah selesai gitu. Kapanpun mereka minta gitu. Karena kan kalau ada kunjungan menteri, kemudian ada agenda setting, itu kan kita tidak bisa memprediksi selesainya jam berapa gitu. Nah kalau materi harus sampai ke kita dalam kondisi yang mungkin tidak ideal gitu ya, mungkin tulisannya masih berantakan, visualnya tidak baik gitu. Nah kita harus tetap selesaikan dalam kurun waktu 3 jam. Nah itu bagaimana kita manajemen waktu ataupun bagaimana kita membaca apa yang bisa kita kembangkan dari apa yang kita terima sebenarnya gitu. Kalau kita menuntut misalnya kayak kok ini nggak ideal, kok briefnya nggak ideal ya, berarti nggak bisa kita kerjakan, itu tidak bisa gitu. Karena memang kesepakatan kita
dari sini ini saya berbicara di dunia industri ya gitu. Nah mungkin apa yang terjadi kemarin, saya bersama Bu Fe juga meminta maaf ke teman-teman kalau misalnya dari brief yang diterima ataupun apa yang kita sampaikan itu memang belum sesuai atau belum clear gitu. Itu jadi pembelajaran buat kami juga gitu, karena ternyata sistem di industri itu mungkin belum bisa langsung kita bawa sepenuhnya ke akademisi gitu. Jadi mungkin kita juga harus bisa menyesuaikan ya ketika nanti kita datang ke akademisi gitu, apa yang bisa kita jelaskan, apa brief seperti apa atau materi seperti apa yang bisa kita bawa ke akademisi, yang dari akademisi pun juga bisa tergambar dunia industri itu seperti apa gitu. Nah mungkin gapnya di sini adalah teman-teman mungkin belum ada atau beberapa memang belum masuk gitu ya dalam dunia industri itu sesungguhnya gitu. Dan kita juga menutup mata bahwa ya udah teman-teman harus tahu nih dunia industri itu seperti apa. Ya itu yang menyebabkan mungkin teman-teman juga tidak sesuai dengan ekspektasi dari yang dibayangkan ya, harusnya saya dapat mentor bla 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 gitu, harus dapat brief yang ideal gitu. Tapi kita juga kayak ya kita pengen kasih tahu bahwa di luar sana itu banyak kok macam-macamnya gitu, enggak yang semuanya ideal. Jadi kita open untuk diskusi. Tadi Mas Taufik juga menawarkan untuk datang ke Pandean kalau misalnya mau berkunjung ke Bu Fe dan belajar bareng sama Bu Fe. Kami juga sangat open gitu, nanti bisa langsung mentornya ada di saya juga gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu bagaimana industri di luar sana seperti itu. Thank you. Iva, buat 1-2. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Alfa dari Lombok. Kemarin mungkin teman-teman juga cukup familiar sebenarnya mukanya karena kemarin ada proyek mengerjakan video ya, yang kebetulan juga karena mungkin saat itu terbatas di peraturan, jadi saya sebagai mentor di Lombok 1-2 juga tidak bisa langsung ngobrol gitu ya dengan teman-teman. Dan di kesempatan ini saya mewakili Lombok 1-2 ingin mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kalau kemarin dalam proses pembelajaran mungkin juga saya juga kurang aware ya dengan permasalahan pada saat itu, sehingga akhirnya ada hal-hal yang akhirnya teman-teman sampaikan lewat sosial media gitu. Nah mungkin di kesempatan ini juga tadi sama seperti yang disampaikan Mas Alfi dan juga Mbak Desi, kita di Lombok 1-2 justru ingin mendengar dari teman-teman gitu dan apa yang bisa kita perbaiki, karena justru saran dari teman-teman yang melalui sosial media itu mungkin yang selama ini juga belum pernah kita evaluasi begitu ya secara internal. Jadi kita sangat membuka diri juga kalau teman-teman nantinya juga ingin belajar tentang bisnis, karena memang di Lombok 1-2 kita basicnya di kita adalah inkubator bisnis, di mana harapannya seperti teman-teman isi juga yang sudah bergabung, ada Zena dan juga Ajun, yang nantinya kita bisa buatkan bisnis gitu setelah proses magang. Dan kita juga membuka pintu belajar selebar-lebarnya untuk teman-teman. Nanti kalau ada yang ingin memulai bisnis silahkan bisa datang dan belajar sama saya dan juga nanti teman-teman lain berproses. Baik, penutup mungkin sebelum nanti saya kembalikan ke Sohibul Bait gitu ya, tuan rumah. Teman-teman, jadi begini, beberapa hal yang tadi terlewat mungkin belum di highlight gitu ya. Satu, jadi kalau ada informasi misalnya kami mengeksploitasi dan seterusnya, saya izinkan saya lewat kesempatan ini untuk bisa menjelaskan bahwa kami tidak bermaksud kemudian menggunakan, makanya konten atau klien yang kita pakai itu bukan klien kami gitu. Jadi karena kemarin itu harus dalam study case itu harus ada klien, maka kliennya adalah entitas masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah di teman-teman yang magang sekarang yang lebih intens dengan kami misalnya, karena mereka ini sudah menghasilkan gitu ya, tidak satu peser pun, 1 rupiah pun yang kami sentuh dari yang mereka hasilkan. Justru yang ada itu kami memfasilitasi mereka. Nanti bisa ditanyakan langsung gitu ya. Karena spirit saya ini di asosiasi perusahaan periklanan Indonesia. Jogja ini pertumbuhan agensinya itu rendah sekali. Jadi harapan saya justru kami itu bisa mendorong teman-teman ini punya studio sendiri. Punten ya, bukan saya alergi sama Jakarta, ada yang dari Jakarta di sini.
Nggak ada ya? Oh ada. Mohon maaf ya, bukan saya alergi sama Jakarta kalau saya ngomong ini. Jadi saya itu malah justru pengennya lulus dari isi, jangan kerja di Jakarta, bikin di Jogja, bukan karena UMR-nya Jogja rendah ya, karena kalian pemilik, kalian bisa mendesain. Itu yang kami dorong. Sama seperti yang sekarang sedang dilakukan, diikhtiarin sama teman-teman ini. Apakah 12 anak, 11 anak itu semuanya mau jadi? Enggak, karena mereka udah nyicipin, oh ternyata punya usaha itu yang dipikir banyak gitu, dan yang lain-lain. Nah jadi sekali lagi teman-teman, saya juga kami juga tidak ingin membela diri dari peristiwa kemarin. Kami terima semua kejadian itu dengan lapang dada, dengan tersenyum gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, bisa bertemu dengan teman-teman, menyampaikan ini secara langsung gitu. Itu menjadi satu privilege buat saya, dan mudah-mudahan jika memang nanti kita harus secara ditakdirkan untuk beririsan lagi dengan hal-hal yang sifatnya profesional, mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik lagi. Itu saja mungkin dari saya, sekaligus nanti mungkin baik, mungkin dari teman-teman silakan jika ada yang mau disampaikan sambil perkenalan, mungkin silakan dari teman-teman. Nggak apa-apa, kita ngobrol saja, santai aja. Pokoknya nanti kalau Pak Daru galak bilang sama saya ya. Nah gini, Pak, Mas, Mbak, saya merasakan begini, kemarin begini, disampaikan saja. Selamat siang Bapak Ibu dan Bapak dan Mbak. Mas Mbak aja, kalau Bapak Ibu di sini aja, kalau di sini Mas Mbak aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara. Saya dari kelompok Komudeo yang kebetulan pada saat itu dibimbing oleh Mbak Tina. Dan kami pada saat itu sebenarnya concern kami tidak mempermasalahkan tentang tugas ataupun merasa dieksploitasi. Tapi kalau dari pengalaman kami kemarin, beberapa kendala yang kami rasakan itu tuh adanya beban yang tidak sesuai dengan kelompok lain, yang dimana dalam konteks ini kan untuk tugas akademiknya, yang saya rasa itu tuh perlunya ada kesetaraan atau kayak yang fair untuk dua tugas. Karena dari yang saya dengar dari teman dari kelompok lain itu mereka ada yang bisa langsung berkomunikasi atau tektokan langsung dengan klien, sedangkan dari kelompok kami itu harus melalui perantara dari Mbak Luna. Sedangkan kliennya kemarin apa? Hayden Jibril Mbak Luna. Ya. Jadi kendala pada saat pembahasan kemarin itu adalah komunikasi yang tidak efektif, dan juga beban tugas yang tidak sama dengan kelompok lain, karena yang saya dengar dari kelompok lain mereka ada yang hanya cukup membuat konten planning dalam 1 bulan, sedangkan kelompok kami itu harus meng-rebranding dari logo, maskot,